Harvest what you plant. Galatia 6 ayat 7 sampai 9. Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 sampai 9. Saya bacakan untuk Anda. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu apa? Berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ini betul, perkataan ini sudah sampai bahkan menjadi sebuah kata-kata yang dipakai oleh orang di luar Tuhan sekalipun. Kita tabur apa, kita akan tuai apa. Apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Nah, saat kita menjalani kehidupan di dalam Tuhan, beranilah untuk mentargetkan kehidupan yang tidak rata-rata. Jangan suka yang main aman. Targetkan sesuatu yang tidak, ya udah posisi aman. Mengapa kita harus jadi sama dengan standar kebanyakan orang? Hanya karena itu dilakukan oleh banyak orang. Mengapa standar kita harus sama dengan mereka? Hanya karena banyak yang melakukannya. Standar kita itu ditentukan dari apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Lakukan, hidupi. Sebenarnya manusia yang ikut Tuhan itu gak bingung dengan standar. Kenapa? Karena Allah jelas sudah kasih. Perintah-perintahnya itu komplit di dalam Alkitab. Bagaimana nilai tentang bekerja, etikanya, kita menghormati orang tua di dalam family. Kemudian di dalam kita itu studi, di dalam kita mengikut orang sebagai karyawan pun ada loh. Diminta untuk taat, bukan hanya kepada pemimpin yang baik, tapi juga kepada yang bengis. Ada ayatnya, saya gak bahas hari ini. Firman Allah itu lengkap. Firman Allah itu komplit. Nah namun, banyak di antara kita yang gak paham. Kegagalan untuk kita memahami kebenaran firman Tuhan membuat kita sangat terbatas di dalam melihat masa depan kita. Saya mau ajak kita sama-sama, lihatlah ke depan, jauh ke depan, melampaui apa yang bisa kita lihat. Melampaui kehidupan kita. Kualitas hidup kita seperti apa, itu kita yang tentukan. Kita yang tentukan. Beranilah untuk mengambil sebuah keputusan untuk menata kehidupan kita. Amin. Saya mulai dari sebuah kisah Yusuf, Kejadian 39. Saya ambil contoh satu ini dulu. Kejadian 39 ayat 6b. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi orang ini kind, baik, elok parasnya, ganteng ternyata. Itu ya. Siapa bilang orang ganteng gak bisa cinta Tuhan? Orang cantik gak bisa sungguh-sungguh sama Tuhan. Banyak orang keblinger dengan semua kenampakan fisik. Orang cantik biasanya merasa gak butuh Tuhan. Orang ganteng biasanya gak merasa butuh Tuhan. Kayak merasa bisa semuanya. No. Ada contoh di sini. Anak muda, cakep, baik, berhasil, tapi cinta Tuhan. Oke ya. Selang beberapa waktu, istri tuanya memandang Yusuf dengan birahi. Kemudian lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata pada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Ini kebenarannya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ketika kita baca ini, kenapa kok Yusuf begitu menjaga kehidupannya? Sebenarnya kalau mau main belakang gitu ya, Yusuf hari itu punya kesempatan yang besar loh. Bukan hanya untuk mendapatkan istrinya, tapi juga untuk bisa mengkudeta Potifar. Tapi kenapa kok seakan-akan di sini ceritanya kebalikan? Yusuf memilih jalan yang sulit. Yusuf menjaga hidupnya untuk tidak berdosa. Pertama-tama adalah untuk Allah. Dia katakan bagaimana aku bisa berdosa terhadap Allah. Untuk Allah dulu. Dia mau hidupnya berkenan kepada Allah. Sebab dia tahu,
Siapa yang berkenan kepada Allah, identik dengan perkenanan Allah. Saya ulang. Siapa yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, hidupnya akan selalu identik dengan perkenanan atau favornya Tuhan. Ingat ya, kasih Tuhan adalah untuk semua orang. Tapi perkenanan Tuhan atau favornya Tuhan tidak untuk semua orang. Tuhan mengasihi semua orang. Tapi favornya Tuhan, perkenanan Tuhan, itu tidak untuk semua orang. Barang siapa yang benar-benar menjaga hidupnya, favor itu ada atas orang tersebut. Namun yang kedua, setelah dia memang alasannya adalah untuk berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, dia tahu dan dia menyadari, dia melakukan apa yang benar itu, karena dia sadar ada hukum tabur tuai. Harvest what you plant itu kata sederhana Indonesia adalah apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Dia targetkan dia mau menjadi pribadi yang kudus sebab dia punya target selanjutnya. Dia tahu hidup kudusnya akan melahirkan pernikahan kudus. Dia tahu pernikahan kudus akan melahirkan keturunan ilahi. Dia tahu setiap perjalanannya ke depan ditentukan dari keputusannya hari ini. Pintu mana yang kau buka, itu menentukan pintu akhir mana yang akan kau lewati. Jangan salah memilih keputusan, sebab itu menentukan untuk jalan-jalan kita berikutnya. Nah, banyak orang itu mentargetkan akibat. Jangan targetkan akibat. Contoh, aku pengen jadi pasangan atau keluarga yang bahagia. Bahagia itu akibat. Oleh karena Anda bla 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 bla, Anda bisa bahagia. Targetkan sebab. Sebab Anda perlu melakukan sesuatu untuk bisa menuai akibat. Saya itu dalam membangun hubungan dengan istri saya, waktu dulu kita kenal sebagai teman, kemudian mulai ke langkah yang lebih serius lagi pacaran. Saya nggak pernah targetkan kita punya hubungan bahagia. Nggak pernah. Ini serius, ini sungguhan. Wah, ini gara-gara khotbah kok ngomong kayak gitu. Enggak. Saya tidak pernah mentargetkan hubungan yang bahagia. Tapi yang saya targetkan dengan istri saya sebelum saya menikah dulu adalah kami mau hubungan kami, pertama, berkenan sama Tuhan. Kedua, kudus. Karena dua ini akan melahirkan kebahagiaan. Sebab yang saya targetkan, akibat yang saya terima. Targetkan sesuatu yang Anda perlu capai. Bahagia itu bukan pencapaian. Bahagia itu cuma dampak. Banyak orang pengen bahagia. Tidak akan pernah bisa bahagia kalau Anda tidak mengerjakan bagian Anda. Sebab bahagia itu nggak diusahakan. Bahagia itu dampak. Bahagia itu hasil. Ngerti maksud saya? Kerjakan sebabnya. Jadi waktu saya membangun hubungan sampai menikah ini, kami nggak kepikiran loh. Aku nikah pengen bahagia. Loh, bahagia udah saya alami sebelum saya menikah. Banyak orang membangun hubungan dengan seseorang pacaran misalnya, karena pengen happy. Oh, berarti sebelumnya dia nggak happy. Oh, saya memastikan sebelum saya pacaran, hidup saya itu fulfill. As a single, I'm single and happy. Jangan sampai kita berpikiran bahwa kalau aku pacaran aku baru happy. Begitu kita ekspektasinya waktu pacaran nggak happy, wah disitulah banyak ekspektasi yang nggak kecapai dan kemudian kecewa. Dulu aku berpikir pacaran dengan kamu tuh bisa bahagia, bisa gini, bisa gini. Ternyata nggak bisa, karena kebahagiaan itu tidak selalu bisa nggak bisa on top, kadang bisa di lembah. Happy, cinta itu feeling. Ada nggak, pernah nggak yang udah menjalani hubungan suami istri misalnya? Kadang bisa merasakan waktu konflik itu cinta itu nggak bisa gede gitu loh. Bencinya, marahnya itu lebih gede. Feeling, jangan targetkan feelingnya. Menikah itu memang butuh cinta, tapi bukan untuk cinta. Ini saya akan jelaskan di ujung nanti. Nah, saya kembali lagi, targetkan itu sebab berkenan benar di hadapan Allah, kita akan tuai kebahagiaan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, beranilah untuk menata hubunganmu.
Banyak orang pengen diberkati, tetapi tidak ambil tindakan. Do your part. Lakukan bagian Anda. Dan setelah itu biar Tuhan akan lakukan bagiannya. Janganlah terima apa adanya. Jangan pernah punya prinsip dalam hidup ini. Kiesiara, whatever will be lah. Apa yang terjadi, terjadilah. Ada hal-hal di dalam kehidupan kita itu, kita perlu mengambil peran, mengarahkan mau jadi kayak apa. Kita yang tentukan. It depends on you. Itu tergantung Anda. Anda harus buat keputusan dengan jelas. Kata menata, poin pertama tadi, beranilah untuk menata hubungan. Menata itu aktif. Kalimat aktif, bukan pasif. Sengaja. Anda berpikir, Anda menginginkan, Anda mendoakan, Anda bertindak. Itu aktif. Karena kualitas hubungan kita kelak akan tergantung dari apa yang kita perjuangkan sekarang. Saya ulang. Kualitas hubungan kita nanti akan sangat dipengaruhi dari kualitas perjuangan kita sekarang. Kalau kita nggak pernah memperjuangkannya, ya udahlah terserah nantilah, diikuti aja, lihat aja nanti. Ya Anda akan terima apa adanya. Ya begitulah hasilnya. Yosua 18. Yosua pasal 18 ayat yang ke-2 sampai ke-3. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jadi ceritanya gini loh. Bangsa Israel itu kan keluar dari Mesir, mau masuk tanah perjanjian. Sebelum masuk tanah Kanaan, itu tanah perjanjian, Musa mati. Musa naik ke puncak gunung, kemudian tidak kembali. Yosua yang melanjutkan memimpin perjalanan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Nah ceritanya udah ngalahin Yeriko, tembok Yeriko udah runtuh, kemudian udah mulai menguasai tanah Kanaan, banyak kerajaan-kerajaan udah diduduki, intinya musuh udah dikalahkan. Tapi anehnya, udah di tanah perjanjian, masih ada 7 suku dikatakan di sana yang belum menduduki atau belum mendapat bagian milik pusaka. Nah kemudian Yosua bilang, sampai berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Kadang di poin ini kita belajar sama-sama. Tuhan udah kasih berkatnya, kita yang malas bertindak. Modal udah dikasih, tapi kita nggak mau aktif menata hubungan kita, apapun itu bentuknya. Kadang orang banyak salahkan Tuhan, maunya jadi. Tuhan itu pengen kita mengambil bagian kita. Contoh, kalau Tuhan selalu menyediakan makanan jadi, suapin Anda. Kapan Anda bisa jadi dewasa? Ada waktunya kita disuapin as a baby. Sebagai seorang bayi kita disuapin. Tapi ketika Anda bertumbuh, Tuhan lama-lama akan ngajarin Anda bagaimana menggunakan pancing untuk mengambil ikan, untuk bisa memasak, untuk bisa menghasilkan makanan di meja makan. Ikan itu berkat Tuhan, Anda nggak bisa ciptakan. Tapi untuk menangkap, mengelola, dan makan ikan itu, Anda dilatih. Sama, hubungan itu kadang masih mentah. Kita perlu menata. Anda berperan aktif di sana. Banyak orang nggak berani menata hubungannya. Ya udahlah, daripada nanti konflik, tak biarin aja. No. Mending sekarang kita selesaikan. Daripada nanti kalau orang Jawa bilang, benjolnya di belakang. Maksudnya apa? Jalani, udah tenang-tenang aja, nggak ada masalah. Tetapi semua numpuk di belakang. Di belakang kayak tiba-tiba meledak jadi masalah besar. No. Berperanlah aktif menata hubunganmu. Siapapun yang udah nikah, yang belum nikah, apalagi. Menata dengan aktif. Oke? Ada amin. Belajar sesuatu. Yang kedua, setelah kita menata hubungan, inginkanlah hubungan yang kudus. Efesus 5. Efesus 5 ayat yang ke-22.
Ini memang ayat untuk suami istri. Tapi bagus untuk yang belum jadi suami dan belum jadi istri. Supaya Anda lebih bersiap-siap. Jadi kena semua ya. Yang udah nikah, belajar sesuatu. Yang belum nikah, apalagi. Supaya Anda lebih berhati-hati. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ayat 22. Hai istri, apa dikatakan? Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikianlah apa? Jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah kemudian baru ayat 25 sampai terakhir itu panjang buat suami. Tak simpan dulu, sabar yang cowok. Saya ngomong sama yang cewek dulu. Ya tenang. Oh ini istri ini, oh benar bahas pak gitu ya. Ya tenang, bagian Anda nanti yang cowok lebih banyak. Ini juga buat saya ya. Oke ya, ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kenapa ya? Kok Tuhan ngomong sama yang cewek dulu? Padahal kan sebagai kepala harusnya pria dulu. Kenapa di perikop ini yang didulukan tuh ceweknya? Pertama, karena cewek itu betul-betul punya peranan besar. Makanya Tuhan mau jadikan itu dasarnya dulu. Sadar nggak sadar? Seorang wanita itu sangat besar pengaruhnya dalam sebuah pernikahan. Yang langsung yang wanita, betul itu. Aku punya pengaruh besar. Sangat mempengaruhi loh. Coba ya. Tuhan itu mendesain wanita sebagai penolong. Betul? Bukan perongrong. Kalau Anda adalah penolong, terpujilah pernikahanmu itu, bersyukur untuk itu. Tapi kalau Anda dapat perongrong, Anda sangat butuh ditolong. Karena kekuatan pria itu juga ditentukan salah satunya adalah di balik pribadi pria itu ada wanita seperti apa. Maka Tuhan ngomong sama wanita dulu. Oke. Nah, pertanyaan lagi. Yang kedua. Tadi kan kenapa cewek kok duluan? Otomatis baik dengan kata lain. Kenapa cowok belakangan? Kok kenapa cowok ditaruh belakang? Kok nggak sebagai imam atau kepala diduluin? Karena proses untuk laki-laki itu jauh lebih lama. Tahu nggak bahwa banyak laki-laki itu belum mirip kayak Tuhan. Masih on progress dan masih proses. Jadi ayat 22 ini, tak kasih nasihat dulu ya. Wanita, jangan cepat-cepat pilih cowok dulu. Karena masih banyak pria yang belum mengalami proses. Dan perkembangannya masih on progress. Sekalipun dia cakep, tak kasih tahu. Pernikahan itu gak mungkin bahagia. Karena pernikahan yang bahagia itu baru bisa bahagia kalau kita itu patronkan, samakan pernikahan dengan pernikahan anak domba. Gambarannya harus jelas dulu. Pernikahan anak domba itu harus jadi patron pernikahan manusia. Kalau ada di bawah bayang-bayang Kristus, pernikahan barulah bisa bahagia. Dan mengalami penyertaan Tuhan. Dikatakan di sini, hai istri, tunduklah kepada suamimu, garis bawahi kata-kata, seperti kepada Tuhan. Ada standarnya. Apa? Seperti kepada Tuhan. Wanita, Jesus is your first love. Itu tidak boleh ditawar. Di dalam membangun hubungan, sebelum Anda jatuh cinta kepada seorang pria, jatuh cintalah dulu kepada Yesus. Panggilan seorang wanita atau training wanita sebelum masuk ke dalam pernikahan adalah mengabdi kepada satu pribadi, pria. Pengantin laki-laki atau mempelai laki-laki, yaitu Kristus. Sebelum kau bisa mengabdi dengan benar kepada pribadi ini, engkau tidak akan pernah bisa punya hati yang benar untuk memilih seorang pria. Gak ada patronnya. Patron itu apa ya? Gak ada contoh yang benar. Wanita dipanggil untuk mengabdi dulu kepada Tuhan. Yang cowok sedang dipersiapkan.
sampai ready, gantikan posisi Tuhan. Bukan sebagai Allah loh ya, tapi sebagai mempelai pria. Ketika cowok disiapkan, sampai dia ready, yang awalnya cewek ini jatuh cintanya, first love-nya adalah sama Tuhan. Ketika cowok ini ready, cowok ini di launching, akan jadi dengan wanita ini. Tapi wanita diajari dulu bagaimana mengabdi kepada satu pria yang namanya Yesus. Jangan cepat-cepat memilih, entar malah gak jadi. Anda pernah gak masak nasi di rice cooker? Belum nyala wormnya, masih cooking, buka tutup, kok belum matang sih? Buka terus. Lama-lama nasi itu gak matang. Betul gak? Sama. Hubungan itu kalau belum matang, Anda buka atau Anda pengen cepat sebelum waktunya. Tahu gak? Itu hubungan gak pernah matang. Itu hubungan gak akan pernah siap. Paham ya? Yang wanita katakan amin. Yesus harus jadi pribadi pertama yang kau layani dulu. Gak bisa tidak. Makanya jangan cepat-cepat jatuh cinta. Kasih waktu dulu untuk cowok tersebut mempersiapkan diri. Amin. Amin. Berat kayaknya ya mini amin ya. Amin. Amin. Amin kayak melas gitu. Ada amin? Amin. Yang pria jangan senyum dulu. Ini giliran Anda. Ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi apa? Jemaat dan telah menyerahkan apa? Dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saya kembali ke ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Cowoknya baru kemudian disiapkan atau lebih lama baru siap. Yang cewek trainingnya adalah mengabdi kepada Allah. PR-nya di sini. Ketika cowok ini Anda tahu waktunya lebih lama untuk diproses, jangan diganggu proses kematangan pria ini. Sebelum dia matang, jangan diganggu. Kenapa saya bilang gini? Karena dia sedang diajari untuk bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi. Training seorang wanita adalah mengabdi kepada mempelai pria yaitu Yesus. Training seorang pria adalah untuk menjadi seperti Kristus. Kan dikatakan di sini 25 apa? Kasihilah istrimu sebagaimana apa? Kristus telah mengasihi jemaat. Gak bisa enggak? Seorang pria yang tidak fulfill, yang tidak penuh, yang gak bisa mengasihi seperti Kristus mengasihi, gak bisa jadi kayak Kristus kepribadiannya, akan selalu fail untuk mencintai wanitanya. Walaupun di awal-awal jatuh cinta menggebu-gebu, belum tentu jaminan di depan nanti akan stabil. Karena cara pandang dia melihatnya bukan sebagai subjek, seperti Kristus memandang jemaatnya, tapi sebagai seorang yang selevel. Tapi kalau seorang pria, dia dilatih sama seperti Kristus, dan dia bisa mencintai wanita seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Jemaat di mata Kristus, Kristus tidak akan menyakiti jemaatnya. Demikian juga pria kalau udah jadi, seperti Kristus karakternya, dia tidak akan menyakiti wanitanya. Amin. Mau gitu sekarang jatuh cinta, kemudian di ujungnya disakiti? Enggak mau, Pak. Yang wanita bilang kayak gitu. Tapi, bilang enggak mau tapi enggak sabaran. Jangan, tunggu dulu. Jangan apa-apakan pria itu. Laki-laki sedang berurusan dengan rasa kesepiannya. Makanya laki-laki itu cenderung lebih gampang ngalami rasa lonely. Kenapa? Tuhan izinkan supaya laki-laki itu menjadikan Tuhan satu-satunya di hidupnya dulu.
Biarkan. Perasaan lonely yang dialami laki-laki di masa-masa dia bujang. Biarkan terjadi. Karena itu adalah masa-masa persiapannya. Untuk dia itu menjadikan Tuhan satu-satunya di hidupnya. Tuhan mau ngomong gini loh sama para wanita. Give me room. No woman and no others. Tuhan mau ngomong sama para wanita. Jangan ganggu dulu. Kasih aku ruang untuk laki-laki itu. Tidak ada wanita dan tidak ada yang lain. Hanya aku dulu. Karena Tuhan lagi training itu pria. Di sana Tuhan melatih dia. Supaya dia jadi sama kayak Tuhan. Bisa mengasihi nanti bakal istrinya. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Dan lesnya itu intensif. Makanya kalau cowok lonely, terus cepet-cepet dapat pacar, pengen cepet-cepet dapat pasangan supaya nggak lonely kan, biasanya alasan gitu kan. Aku merasa kesepian kok, gini, aku ini butuh pendamping. Itu perasaan yang sangat wajar. Tapi jangan diobati dengan cepet-cepet pacaran. Karena itu akan mengganggu proses trainingnya. Kayak sebelum lulus, udah diambil. Biarkan dulu. Cowok kalau misalnya alasannya pengen pacaran supaya dia gak kesepian, jangan diterima. Biarkan dia diproses di masa kesepiannya. Santai aja. Sebab laki-laki yang seperti Yesus, itu akan semakin langka. Ngerti ya? Wanita, panggilan Anda apa tadi? Ingat gak? Mengabdi pada Tuhan. Cinta pertamamu adalah Tuhan. Ketika Anda memilih seorang pria, temukan pria yang ada karakter tertentu, itu Anda lihat seperti Yesus yang selama ini engkau layani. Kenapa seorang wanita yang betul-betul penuh di dalam Tuhan gak gampang pilih pasangan hidup? Sebab dia akan membandingkan. Ketika melihat seorang pria, dia akan melihat ada karakter Kristus yang selama ini familiar. Pribadi yang dia layani itu ada di dalam pribadi-pribadi orang ini. 1, 2, 3. Dilihat dulu. Kenapa Tuhan minta Anda mengabdi dulu pada Tuhan? Tuhan adalah tempat jatuh cinta pertamamu. Pribadi yang kau cintai untuk pertama kali. Supaya engkau tidak gampangan menentukan standar memilih pria. Hanya karena Anda butuh tempat, Anda berikan hati dan kehidupan Anda untuk orang tersebut. No. Paham ya sampai sini ya? Dan ini poin kedua, saya kasih sebuah kalimat. Tidak ada pernikahan kudus tanpa pacaran kudus. Gak ada. Wanita mesti diperlengkapi dulu dengan pemikiran tadi. Pria, tunggulah waktu. Tahu nggak? Ketika pria itu selesai training, dia akan muncul dan dia akan segera jadi pemenangnya. Tahu maksudnya pemenang apa? Pemenang hati orang itu. Saya ngalami ini berapa tahun yang lalu ya. Saya sok muda sih. Waktu saya kenal istri saya itu di dalam pelayanan. Saya nggak ada perasaan apa-apa. Karena saya betul-betul waktu datang ke gereja, motivasi saya untuk bertobat. Untuk kenal Tuhan. Oke, saya udah tahu istri saya itu lama sekali, awal-awal tahun 2000. Saya baru memandang dia. Maksudnya memandang dalam tanda kutip ya. Itu tahun 2007. Dia cukup lama. Saya itu tidak mau terburu-buru jatuh cinta. Karena saya tahu. Ketika saya bertobat. Saya itu sedang dipulihkan dari kebiasaan saya yang dulu. Saya itu dulu cinta monyet tapi jadi cinta mati waktu SMA. Cile. Saya itu suka pada satu wanita di SMA. 3 tahun gak berubah. Wes, tipe setia saya ini. Saya ini sulit jatuh cinta, tapi kalau udah jatuh cinta, tak tancapin kuat-kuat di situ. Jadi saya ini singkat cerita, saya pernah jatuh cinta sama seorang wanita di SMA kelas 1.
Waktu dulu namanya MOS, tahu MOS? Masa orientasi sekolah. Tiba-tiba wanita itu didudukkan sebelah saya. MOS itu masa terindah dalam hidup saya. MOS itu jadi nggak tenang bukan karena kakak kelasnya yang membimbing. Karena sebelah saya ada seorang yang membuat hati saya berdebar. Kan dia nyari tempat duduk, dia tanya, Kak duduk di mana gitu kan. Dalam hati gini, duduk sini lah, kayak gitu. Dan sungguhan loh, kakak OSISnya bilang, duduk di sana. Saya noleh, mana? Penuh semua, cuma sebelah saya yang kosong. Hari itu saya kayak, menang trofi saya. Oke, singkat cerita, saya tuh suka. Sampai, kalau istilah anak-anak muda zaman sekarang tuh bucin. Saya tuh gak bisa satu hari gak telepon dia. Harus telepon. Zaman itu apa yang lagi belum ada HP. Pakai telepon kos itu loh. Pakai koin. Koinnya habis. Mbak isi koin. Saya bilang kayak gitu. Jadi kayak, wah gak bisa. Let's say 5 menit aja gak apa-apa. Pokoknya saya dengar suaranya. Bucin sungguhan saya ini. Bucin tahu gak apa? Bukan, budak micin. Enggak bercanda ya. Oke. Nah, singkat cerita, saya itu sampai pindah ke kota lain, kuliah. Wanitanya juga pindah loh. Di kota yang sama, beda kampus. Tak bela nih ke kampusnya. Wah, sebagai teman SMA tapi ngomongnya gitu kan. Oh, sekolah di sini. Oh iya. Oh, saya in touch itu. Disitulah waktu-waktu saya berjumpa dengan Tuhan. Saya bertobat. Saat bertobat, sudut pandang dan cara pandang saya tentang seorang wanita itu berbeda. Tiba-tiba saya nggak tahu saya nggak tahu. Dan kebenaran yang saya hidupi itu tiba-tiba memerdekakan saya. Loh, berarti selama ini di penjara. Gini loh, orang bucin itu nggak enak. Kayak hidupnya tergantung, kayak ketagihan, kayak kecanduan. Gak bisa, aku harus telepon, padahal nggak telepon nggak mati loh. Betul nggak? Tapi harus seakan-akan saya nggak bisa, kayak sakau. Betul? Gak bisa, aku harus telepon. Aneh gitu. Tapi tahu nggak, hari itu Tuhan latih saya. Bertobat, Tuhan latih saya sampai saya bisa let go. Ini wanita. Anehnya, saya bisa nggak memikirkan dia 1 tahun penuh. Saya bilang 1 tahun penuh karena exactly 1 tahun. Begitu tahun depan, tiba-tiba Tuhan ketemukan saya, di depan saya itu ada orang ini. Dan saya baru nyadar, udah setahun lah aku gak kontak dia itu. Dan aku bisa. Dan waktu itu, saya Tuhan gak sadarkan saya. Aku sedang menyiapkanmu sebagai seorang pria yang utuh. Seperti aku. Untuk bisa mengasihi seorang wanita kelak. Seperti aku mengasihi jemaatku. Hari itu saya gak mau main-main lagi untuk bertumbuh dalam Tuhan. Saya kejar Tuhan. Mata saya sebagai orang muda, saya kejar Tuhan. Saya kejar prestasi, saya kejar Tuhan. Mata saya fokus. Tiba-tiba, ketika saya di wisuda, bukan wisuda kehidupan loh ya, mati lah ya. Wisuda disiapkan itu, di launching untuk siap pacaran. Tiba-tiba, saya itu kalau mau pacaran, tidak kayak dulu caranya. Saya nggak mau gini, pacaran, tujuannya apa? Ya untuk kenal aku lebih jauh. Nanti kalau misalnya nggak bisa lanjut, ya udah, mungkin ya memang nggak bisa dilanjutkan. Saya nggak. Proses mengenal saya dengan calon saya adalah saat berteman. Saya nggak punya status apa-apa dengan dia. Supaya suatu saat ketika memang di tengah jalan, dalam perjalanannya, itu tidak ketemu atau tidak cocok. Tidak ada yang perlu disakiti dan menyakiti. Karena belum ada status apa-apa. Masih berteman. Jadi saya start lebih awal untuk mengenal orang itu as a friend. Begitu saya mantap, tahu kelebihan kekurangannya, semua saya timbang itu oke. Oke, pacaran saya adalah sebuah komitmen untuk menyiapkan pernikahan, bukan untuk mengenal lagi. Ngerti maksud saya? Tuhan siapkan saya bagaimana melihat wanita. Dan prakteknya setelah saya di launching, Tuhan siapkan saya, Tuhan detox saya, Tuhan bersihkan saya, Tuhan benar-benar masa lonely itu. Berapa tahun saya nggak ada teman seorang wanita yang dekat. Gak ada. Tuhan biarkan masa-masa lonely itu. Untuk hanya antara Tuhan dan saya.
Dan di masa saya selesai itu, Tuhan launching saya. Saya melihat istri saya yang sekarang itu dulu yang saya lihat. Bukanlah sebagai seorang wanita yang saya bisa perlakukan seenaknya. Saya tiba-tiba waktu saya mau jalan dengan dia, ada sebuah prinsip gini. If you love her, respect her. Kalau kamu berkata kamu cinta dia, hormati dia, bukan lecehkan dia. Saya tiba-tiba sangat benar-benar menjaga. Ini anak orang, mama papanya pasti pengen terbaik. Saya tiba-tiba melihat seorang wanita itu kayak Kristus mengasihi jemaatnya nggak mungkin menyakiti toh. Kalau Kristus mengasihi nggak mungkin toh mainin dia, nggak mungkin kamu mengecewakan dia. Demikianlah Tuhan training saya. Dari masa-masa itu, istri saya juga di training sama Tuhan. Saya tahu kehidupannya sebagai teman, sebagai seorang pelayan Tuhan. Istri saya adalah seseorang yang sangat mencintai Tuhan. Without me. Tanpa saya, dia betul menjadi seorang yang sangat penuh mencintai Tuhan. Cinta pertamanya bukan saya, dan saya tidak marah untuk itu. Karena Tuhan Yesus yang dia cintai. Saya lihat bagaimana dia sangat mengasihi Tuhan. Menangis untuk Tuhan. Menangis untuk jiwa-jiwa. Menangis untuk gerakan, menangis untuk visi. Saya lihat waktu dia mimpin CG di gereja, dia main gitar, nangis mendoakan anak-anak SMP SMA itu. Saya lihat bagaimana dia berdoa untuk sekolahnya, sampai sekolahnya mengalami revival. Saya lihat bahwa aku gak akan salah pilih orang. Sebab cinta pertamanya adalah Yesus. Dia mengabdi dulu kepada Yesusnya. Setelah itu aku disiapkan untuk dia mengabdi pada suaminya. Dan aku mencintai dia seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Tanpa pacaran kudus, tidak ada pernikahan kudus. Banyak pernikahan itu dihancurkan sebelum masuk pernikahan. Saat bujang udah menabur yang salah. Engkau tabur salah, kau akan tuai salah. Yang cowok, gak apa-apa feeling lonely ya. Karena itu adalah ruang intim dengan Tuhan. Oke? Prepare yuk, siapkan. Kita harus less intensif, privat sama Tuhan dulu. Baru setelah itu tulang rusukmu akan kembali. Kita gak akan tuntut dia, tapi kita akan mengasihi dia. Sebaliknya wanita, abdikan dirimu dulu pada cinta pertamamu. Yesus namanya. Baru engkau akan menemukan seseorang yang seperti Yesus karakternya. Belajar sesuatu hari ini. Sudah habis waktunya, mau saya berhentikan atau saya lanjutkan? Lanjut, kalau gini semangat gitu ya. Semangat. Oke. Ayat 27. Dikatakan, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Kenapa laki-laki itu grow up slowly? Why? A man, a boy grow up slowly. Ini kelihatan dari waktu pertumbuhan biologi juga loh. Wanita itu biasanya masa-masa SD itu lihat tingginya jauh lebih cepat. Tiba-tiba yang cowok-cowok seusia itu kayak anak-anak semua di hadapan cewek-cewek itu. Cewek-cewek itu ngelihatnya ke bawah gini. Weh. Iya kan? Biasanya tumbuh duluan. Nanti baru ketika SMP kelas 3 SMA yang cowok akan mulai ngejar itu. Kenapa? Tuhan itu punya maksud. Kenapa kok cowok itu grow up-nya slowly? Karena Tuhan butuh waktu lebih banyak dengan dia. Why? Kok Tuhan butuh waktu banyak dengan dia? Dengan para pria. Karena a man have a great task. Punya tugas yang besar. Karena laki-laki itu punya tugas yang gede. Tuhan kerjakan dia pelan-pelan. Jadi imam untuk dirinya dulu. Baru kemudian dia akan keluar sebagai pemenang. Untuk satu orang wanita itu. Dulu yang ngejar istri saya banyak. Tapi saya gak khawatir itu. Karena saya tahu saya disiapkan untuk jadi pemenangnya. Mumpung istri saya gak ada di sini. Oh jangan-jangan di luar. Ya dia habis pelayanan di Bontang tadi pagi. Ini lagi on the way ya dikatakan tadi siang. Tapi saya gak khawatir kok. Waktu saya bangun hubungan dengan istri saya itu kayak saya tahu. Saya yakin. Saya jangan Tuhan siapkan dan saya tahu Tuhan sudah siapkan dia. Ketika saya jalani itu smooth aja. Amin. Poin ketiga, poin terakhir.
Agak mulai dikit ya teman-teman ya. Habis ini gak ada ibadah lagi. Kecuali ada yang meminta ibadah nanti jam 7 malam. Pelayan Tuhan masih mampu. Oke. Yang ketiga, yang kedua diinginkan hubungan yang kudus. Yang ketiga, inginkan hubungan yang dipakai Tuhan. Selain kudus, harus punya purpose untuk Tuhan pakai hubungan. Efesus 5, saya lanjut ke ayat 29 sampai 32. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan dan jemaat. Dikatakan di sini, laki-laki akan meninggalkan apa? Ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini bukan tentang seks loh. Tuhan lagi ngomong di sini bukan tentang seksualita. Di sini dikatakan rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ini adalah rahasia tentang Kristus dan jemaat. Bukan tentang seks. Menjadi satu daging itu adalah hubungan Kristus dan jemaat, kata firman Allah. Maksudnya gini loh. The purpose of marriage is not an earthly marriage atau earthly purpose. Bukanlah tujuan di muka bumi ini. The purpose of marriage itu bukanlah tujuan yang semata-mata kita bisa lihat di dunia. Tapi tujuan pernikahan itu adalah yang pertama, supaya intim dengan Tuhan. Hubungan dengan Allah. Maksudnya gimana? Dengan menikah harusnya pasangan atau family baru ini makin intim dengan Tuhan. Mengalami sebuah dimensi keintiman yang tidak pernah bisa dimasuki ketika dia bujang. Mengalami dimensi keintiman yang tidak pernah dia bisa rasakan ketika dia seorang single. Tuhan bawa Anda masuk ke dalam dimensi keintiman hanya yang dikhususkan untuk family. Apa contohnya? Kasih contoh ya. Waktu anak pertama saya lahir, di ruang operasi itu dokter tanya sama saya, Bapak mau ikut nggak? Saya mau, saya bilang. Waktu itu Surabaya. Saya mau Pak. Yaudah saya masuk. Saya lihat prosesnya. Saya ini cukup berani untuk melihat kayak gitu. Waktu Bapak tunggu di belakang saya. Dokter bilang gitu. Oh iya. Saya pegang istri saya. Begitu udah mulai dibius. Saya lepaskan. Saya lihat proses operasinya. Dokter kan gak ngamati saya lagi. Dia sibuk mengerjakan tuh. Saya cuma lihat gitu. Gitu kan. Terus dokter kaget untuk saya. Ya ampun Pak. Dia bilang kayak gitu. Beraninya ya Bapak lihat, jangan-jangan anak kedua nih Bapak yang keluarkan sendiri, dia bilang kayak gitu. Sehingga cerita setelah waktu dioperasi itu, kemudian gak lama, babynya dikeluarkan, kemudian mulai ditepuk, baby itu nangis. Nama anak saya yang pertama Zoe, baby Zoe ini nangis. Waktu nangis itu, at the first time, saya merasakan hadirat Tuhan, as a father. Saya menangis di situ. Hadirat Tuhan yang gak pernah saya rasakan ketika saya seorang bujang. Allah membawa keintiman untuk saya bisa merasakan hati Bapak ketika saya menjadi seorang Bapak atas anak biologi saya. Tujuan pernikahan yang pertama adalah intimacy with God, hubungan dengan Tuhan dibawa ke dalam sebuah kedalaman yang tidak pernah Anda alami sebelumnya. Are you getting this? Setelah nikah, sebagai pasangan, kita harusnya makin intim dengan Tuhan. Yang gak bisa kita lakukan di saat bujangan. Berdoa bersama-sama, mengalami Tuhan bersama-sama. Kalau setelah nikah, tiba-tiba jadi jauh sama Tuhan. Dulu waktu bujang berapi-api. Setelah nikah kemudian tidak lagi mau melayani Tuhan. Tidak lagi kelihatan di dalam gereja. Tidak lagi kelihatan di dalam kegerakan. Ada sesuatu yang salah di dalam hubungan itu. Karena Allah tidak mungkin memberikan pasangan hidup. Pernikahan yang benar untuk menjauhkan anak-anaknya dari dia. Harusnya pernikahan yang benar membuat keluarga baru itu semakin dekat dan intim sama Tuhan. Tadi pagi saya bilang kayak gini, kalau sebuah hubungan dicek bagus atau tidaknya gampang. Ketika sudah bersatu, mereka berdua kualitasnya makin turun atau makin naik. Salah satu atau keduanya. Kalau kualitasnya makin turun, entah salah satu atau keduanya,
ada sesuatu yang salah di dalam hubungannya. Karena harusnya ketika satu sudah kuat, ketika dua jadikan satu, makin kuat harusnya. Makin positif harusnya. Amin. Tujuan pertama apa? Intimacy with God. Yang kedua, ini terakhir ya, maksudnya di dalam poin yang ketiga. Rahasia besar hubungan Kristus dengan jemaatnya. Pernikahan itu haruslah selalu kerajaan Allah itu diuntungkan. Maksudnya apa? Gini loh. Menikah itu memang karena cinta Bapak Ibu. Jangan menikahi orang yang Anda gak cintai ya. Dijodohin lah. Ada hamba Tuhan yang dengar suara Tuhan. Jodohmu tuh sing itu. Tuh. Oh, tapi aku gak cinta kok. Pokoknya itu. Lo yang jalanin aku kok. Tapi aku dengar jelas. Gitu ya. Hamba Tuhan kayak gitu. Gak usah didengar. Yang jalanin itu Anda. Anda gak cinta. Anda kepaksa. Setelah besok, misalnya nikah, besok bangun pagi kaget-kaget. Wah, ada orang kayak gini depanku. Ya kan? Anda yang harusnya terbuai jadi mual. Anda harusnya sukacita ganti dengan dukacita hari itu. Jangan kalau nggak cinta, jangan memulai hubungan, jangan menjalani hubungan. Amin. Yang udah nikah jangan berpikiran untuk tidak dilanjutkan. Bener kok, ngawur itu ya. Gak boleh, ini untuk yang belum. Oke, oh kesempatan dalam kesempitan firman Tuhan kayak gini jangan diselewengkan. Ya jangan dipotong khotbah saya. Harus ikuti lengkap. Jadi kalau gak cinta, jangan dilanjutin. Menikah itu harus karena cinta. Katakan karena cinta. Kalau gak cinta jangan nikah. Tuhan tuh memang pertemukan, tetapi kita harus menentukan pilihan. Tuhan memang pertemukan, tapi pilihan di tanganmu. Tuhan gak pernah paksa lo. Makanya butuh di masa-masa persiapan tadi, poin yang kedua. Ketika seorang pria disiapkan, seorang wanita disiapkan. Ketika engkau ready sama-sama, pilihanmu akan menjadi pilihan yang bijak, gak ngawur. Kenapa banyak orang salah pilih pasangan? Kenapa kok gak bisa milih yang benar? Karena keseluruhan hidupnya ini belum penuh. Kebijaksanaannya belum ada, pertimbangannya masih mentah. Sehingga ketika dia memilih, pertimbangan pemilihannya hanya sebatas apa yang dilihat oleh mata jasmani. Paham ya? Menikah itu memang karena cinta. Tetapi, menikah itu bukan demi cinta. Tahu bedanya? Bedanya di mana? Demi itu tujuan. Jangan punya tujuan menikah supaya akan mencapai cinta. Cinta harusnya jadi modal. Karena cinta. Tapi menikah itu demi misi. Demi kerajaan Allah. Kalau enggak kerajaan Allah rugi dong. Mendingan semua seperti Paulus selibat. Dengan Anda nikah, visi Tuhan gak digenapi kok. Kan Tuhan bilang di Kejadian. Dengan kita menikah, kita dipanggil untuk menguasai, mengelola, jadi berkuasa atas ini dan itu. Tuhan punya mandat yang besar dalam pernikahan, tapi itu gak terjadi. Mending kalau misalnya gak untuk kerajaan Allah, pernikahan itu. Mending selibat sih. Mending posisinya sama seperti dia dilahirkan, sama kayak Paulus. Menikah harus untuk kerajaan Allah, harus demi misi. Kenapa? Karena segala sesuatu yang Anda lakukan di dalam pernikahan, ujungnya adalah untuk Allah. Istri saya by the way dulu bukan full timer loh. Saya menikah dengan satu orang yang bekerja sebagai seseorang yang bekerja di sekuler. Saya pernah diperingati oleh sahabat-sahabat saya. Bilang, An, kamu yakin nikah dengan Melisa? Dia ini seorang wanita karir loh. Kalau dia punya promosi, dia punya gaji lebih besar, kamu nyambut Tuhan loh. Terus bagaimana dia bisa melihatmu? Banyak loh. Tiba-tiba wanita itu akan menjadi lupa tempatnya, kemudian dia akan mulai melihat prianya sebelah mata. Saya bilang kayak gini,
Aku tahu pasangan yang kupilih. Aku tahu dia memilihku bukan karena aku punya gaji berapa. Aku fix dengan dia. Dan tahukah, waktu kita menikah, tujuan kita satu. Supaya dengan pernikahan ini, semakin banyak orang akan mengenal Tuhan. Diberkati melalui pernikahan kami. Terinspirasi melalui pernikahan kami. Dan keluarga kami. Jadi contoh. Jadi pasangan yang menguatkan, menopang. Dan bawa banyak keluarga untuk kembali kepada Tuhan. Kalian punya misi. Dia sebagai bukan seorang full timer. Hari itu kita punya misi yang sama. Kita kerjakan pernikahan ini untuk Tuhan. Untuk kerajaan Allah. Harus ada itunya. Kalau gak percuma. Kita itu warga kerajaan Allah kok. Loh, Anda sadar gak? Anda ini warga kerajaan Allah. One day, kita akan kembali ke kerajaan kita. Memerintah bersama dengan Raja itu. Yaitu yang namanya adalah Yesus Kristus. Kita adalah anggota-anggotanya. Kita adalah anak-anaknya. One day saya akan kembali. Buat apa saya hidup di dunia ini kalau enggak saya segala yang saya kerjakan, misi saya adalah bukan untuk kerajaan Allah. Untuk kerajaan Allah saya ada. Di dalam single, di dalam menikah pun saya adalah untuk kerajaan Allah. Pernikahan saya pun saya setkan untuk misi, yaitu kerajaan Allah. Anak-anak saya nggak mau spekulasi anak saya akan jadi apa nanti. Pak, nggak takut kalau anak jadi full timer? Oh, aku malah berdoa kalau bisa jadi full timer. Semua. Saya berdoa untuk itu. Tapi kalau Tuhan tunjukkan tempat yang lain atau memang Tuhan mau pakai yang lain, saya ikut. Saya minta tuntunan Tuhan. Kemarin di retreat bersama Pastor Philip, saya ngomong dengan keluarganya Pastor Philip, Zoe and Zack, aku dedikasikan anak-anakku untuk kerajaan Allah. So one day, Tuhan akan temukan mereka di dalam kegerakan 1000 gereja lokal yang kuat, 1 juta murid, ada mereka di sana. Bukan hanya ada, tapi mereka yang membangun. Bukan ada hanya ada, tapi mereka yang akan berdiri. Bukan hanya ada, tapi mereka yang bergerak. Mereka jadi orang yang ditemukan. Jadi salah satu. Menjadi di antara orang-orang yang akan mengerjakan visi Tuhan. Dua-duanya, saya berdoa. Apapun panggilannya nanti, saya nggak mau spekulasi dulu. Nanti mau jadi apa? Tuhan yang akan tuntun kami sebagai orang tua untuk bisa muncul hikmat untuk mengarahkan mereka kemana. Tapi satu hal, saya, pernikahan saya, bahkan keluarga dan anak-anak saya, itu untuk misi. Because saya bukan dari dunia ini. Saya dari kerajaan Allah. Dan untuk kerajaan Allah. Jadi pernikahan itu ada goalnya. Jangan sembarangan menikah, membangun hubungan. Amin. Belajar sesuatu? Kok jadi tegang semuanya? Saya kasih kata-kata penutup, saya minta PAW boleh siap-siap. Kalau dulu aku mencintai Tuhan seorang diri, hari ini aku mencintai Tuhan dengan istri dan anak-anakku. Dan saya sekarang bisa katakan, as for me and my house, we will serve the Lord. Amin. Jadilah orang yang punya misi itu. Tetapkan. Pertama, beranilah menata hubunganmu. Jangan sia-sia. Apapun yang jadi, terjadilah. No. Tidak ada kamus itu dalam anak Tuhan. Tata, dengan sengaja, menata, menyiapkan. Yang kedua, targetkan hubungan yang kudus. Dimulai dari masa masing-masing punya masa persiapan. Yang wanita, trainingnya apa? Mengabdi kepada Tuhan. Yang pria, trainingnya apa? Menjadi seperti Kristus. Supaya engkau bisa mencintai wanita itu seperti jemaat yang kau cintai. Yang terakhir, inginkan, targetkan sebuah hubungan yang dipakai oleh Tuhan. Karena menikah itu untuk keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, menikah itu karena cinta. Tapi demi misi, demi kerajaan Allah. Amin. Bagi yang sudah menikah gimana? Praktekkan, belum terlambat. Pernikahan Anda masih jalan dan masih panjang jalannya. Mau pendek? Gak mau mati duluan kan sekarang? Saya gak mau mati muda sih. Karena saya minta Tuhan izinkan saya bisa melihat 1000 gereja lokal itu. Saya gak tahu usia berapa nanti. But I will.
Saya pengen suatu saat nanti, oh Tuhan, kayak kisah-kisah para tua-tua di Alkitab dulu. Begitu ada orang yang menantikan Yesus, begitu sudah melihat Yesus, dia meninggal. Saya nggak tahu di usia berapa saya meninggal. Tapi saya doa, Tuhan, aku mau lihat 1000 gereja lokal dulu yang kuat dan 1 juta murid itu. Saya mau melihat jauh ke depan, melampaui kehidupan saya. Termasuk dalam hubungan, jangan lihat yang hari ini. Targetkan lihat jauh ke depan, melampaui kehidupanmu. Hubunganku harus kayak apa? Pernikahanku harus kayak apa nanti? Di-set sekarang, disiapkan sekarang, ditata sekarang. Amin. And before you find Tuhan, be Tuhan. Sebelum kau mencari dan mendapatkan yang tepat, jadilah pribadi yang disiapkan. Jadi pribadi yang tepat itu dulu. Amin.